teman-teman saksikan adalah skema paradigma. Urutan atau jenjang unsur-unsur paradigma terdiri dari yang pertama adalah asumsi atau anggapan dasar. Dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan basic assumption. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal, bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya, yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Asumsi-asumsi dasar dikatakan sebagai unsur paradigma yang paling dasar, paling tersembunyi, paling implisit, dan paling tidak disadari. Oleh karena itu, asumsi dasar ditempatkan paling bawah. Yang kedua, nilai-nilai atau values. Kriteria kegiatan ilmiah juga selalu didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Patokan-patokan inilah yang disebut dengan nilai. Dalam sebuah paradigma, nilai-nilai ini paling tidak mengenai yang pertama, ilmu pengetahuan. Kedua, ilmu sosial budaya. Ketiga, penelitian ilmiah. Keempat, analisis ilmiah. Dan yang kelima adalah hasil penelitian. Yang ketiga, models atau model-model. Model merupakan perumpamaan, analogi, atau kiasan yang dipelajari. Model terdiri atas dua, yakni model utama atau primer model dan model pembantu atau second model. Model-model merupakan unsur paradigma yang lebih jelas atau lebih konkret dibandingkan dengan asumsi-asumsi dasar. Walaupun tingkat keabstrakan dan keimplisitannya seringkali sama dengan asumsi dasar. Model jauh lebih sederhana dibandingkan dengan elemen asumsi dasar. Sebuah model umumnya merupakan implikasi lebih lanjut dari asumsi dasar yang dianut. Oleh karena itu, model ditempatkan setelah asumsi dasar. Yang keempat, masalah-masalah yang diteliti atau yang dijawab. Masalah-masalah yang ingin diteliti yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesa merupakan unsur yang harus eksplisit, sehingga unsur ini ditempatkan di atas garis pemisah antara unsur-unsur yang bisa implisit dengan unsur-unsur yang harus eksplisit. Masalah-masalah penelitian juga merupakan implikasi dari asumsi yang dianut, walaupun hal ini tidak selamanya disadari oleh peneliti. Yang kelima, konsep-konsep pokok atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan main concept or keywords. Konsep-konsep pokok merupakan unsur paradigma yang konkret, yang eksplisit, karena dalam setiap penelitian, makna konsep-konsep ini sudah harus dipaparkan dengan jelas. Seperti halnya masalah penelitian, konsep-konsep ini sudah bersifat eksplisit dan disadari atau diketahui, walaupun tidak selalu dimengerti dengan baik. Segala implikasi metodologisnya oleh para peneliti. Metode penelitian dan analisis merupakan tahap-tahap perwujudan dari asumsi-asumsi dasar.
model, dan konsep dalam sebuah kegiatan penelitian. Pelaksanaan atau penerapan metode-metode ini didasarkan pada apa-apa yang ada dalam asumsi dasar, model, dan konsep. Dengan kata lain, metode-metode ini merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang dibimbing oleh unsur-unsur paradigma yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan konsep-konsep tertentu akan memerlukan metode yang berbeda dengan penelitian yang menggunakan konsep-konsep yang lain. Yang keenam, metode-metode penelitian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan methods of research. Penelitian diartikan sebagai pengumpulan data. Sebelum kita membicarakan tentang jenis-jenis data dan cara mendapatkannya, terlebih dahulu kita mengetahui makna dari realita, fakta, dan data. Realita atau kenyataan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada. Kemudian fakta. Fakta didefinisikan sebagai pernyataan tentang realita atau kenyataan. Contohnya, seseorang yang menceritakan suatu kejadian pada dasarnya adalah orang yang sedang mengemukakan fakta-fakta, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang suatu kenyataan. Kemudian data dibagi menjadi atas dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah kumpulan simbol yang bisa berupa pernyataan, huruf atau angka yang menunjukkan jumlah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan quantitative atau besaran dari suatu gejala. Suatu gejala, anak sekolah, jumlah rumah, jumlah tempat ibadah, luas bangunan, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif tidak berupa angka, tetapi berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai isi, sifat, ciri, keadaan dari suatu atau gejala, atau pertanyaan yang mengenai hubungan-hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu itu bisa berupa benda-benda fisik, pola-pola perilaku atau gagasan, nilai-nilai, norma-norma, bisa pula peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, metode. Metode adalah cara, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mengumpulkan data. Jadi, metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan data, termasuk di dalamnya jenis-jenis data. Baik, yang ketujuh adalah metode-metode analisis atau methods of analysis. Metode analisis data pada dasarnya adalah cara-cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data kualitatif maupun kuantitatif, agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain. Selanjutnya, hasil analisis atau teori. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan result of analysis or theory. Hasil analisis merupakan unsur yang muncul setelah dilakukannya analisis atas data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil analisis ini juga
harus dinyatakan secara ekspresif, tegas, dan jelas. Jika tidak tegas dan jelas, maka penelitian yang telah dilakukan akan dinilai kurang berhasil, dan ini akan membuat telaah atas paradigma yang telah digunakan semakin dipertajam. Baik, yang terakhir adalah representasi atau etnografi. Representasi atau penyajian adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Representasi ini bisa berupa skripsi pada S1, tesis pada S2, disertasi pada S3, laporan penelitian, makalah, artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, atau bisa berupa sebuah buku. Representasi merupakan elemen terakhir dari sebuah paradigma. Akan dinilai keberhasilannya untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu. Sebagai hasil akhir, representasi ini sedikit lebih banyak mencerminkan keseluruhan elemen-elemen yang ada dalam sebuah paradigma. Itulah hasil pemaparan dari saya mengenai unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.